Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran kali ini tentang gerak lurus berubah beraturan. Tahu disingkat menjadi GLBB. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan. Apa Pak itu gerak lurus berubah beraturan? Yaitu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Ini yang membedakan antara GLB dengan GLBB. Di mana kalau GLB itu yang tetap adalah kecepatannya. Sedangkan pada GLBB yang tetap adalah percepatan. Ini sangat berbeda jauh anak-anak. Kalau GLB kita hanya ada rumus satu saja, tetapi pada GLBB itu ada sangat banyak rumus. Yang pertama ada A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Yang kedua ada VT sama dengan V0 plus AT. Yang ketiga ada S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang keempat, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di mana A itu adalah lambang dari percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan S itu adalah jarak tempuh. Satuannya meter. Dan T itu adalah waktu. Satuannya sekon. Sedangkan VT ini yang agak membedakan anak. VT itu kecepatan pada saat T atau kecepatan akhir. Sedangkan V0 adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Yang perlu diingat pada percepatan itu ada dua, Nana. Ada dipercepat, ada diperlambat. Nah, ini yang menandakan tanda. Kalau dipercepat itu A nilainya positif, sedangkan pada diperlambat A itu nilainya negatif. Oke, contoh soal. Anton mengendarai motor dari kecepatan 5 meter per sekon sampai bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dalam 5 sekon. Berapa percepatan yang dilakukan Anton? Dari sini anak-anak tulis seperti biasa. Diketahui. Yang diketahui adalah kecepatan mula-mula. Simbolnya adalah V0. Yang besarnya 5 meter per sekon kuadrat. Yang kedua diketahui adalah VT, kecepatan akhirnya. Besarnya 20 meter per sekon. Apalagi yang diketahui yaitu waktu. Di sini ada waktu. Waktu itu T sama dengan 5 meter per sekon. Dari sini ditanyakan berapa percepatan. Percepatannya simbolnya adalah A. Jawab. Lihat, ini Pak Jubaidi sudah tuliskan rumusnya sebanyak 4 macam rumus ini. Rumus yang mana yang dipakai Pak? Lihat, diketahuinya itu ada V0, VT, dan T. Yang mana yang paling cocok? Yaitu rumus nomor 1. Ya, rumus nomor 1. Dari sini jawab. A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Masukkan nilainya. VT-nya itu 20, V0-nya adalah 5, T-nya adalah 5. Dari sini 20 kurangi 5, 15 dibagi 5. Maka di sini sama dengan 3. Ingat, 3 ini satuannya apa, Pak? Karena ditanyakan A percepatan, maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Maka dari sini pilihannya yang benar adalah C. Oke, saya lanjutkan contoh soal berikutnya.
Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan awal sebesar 30 meter per sekon. Mobil tersebut mengalami percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan akhir mobil tersebut selama 5 sekon? Seperti biasa, tulis lagi, diketahui kecepatan awal berarti V0-nya sama dengan 30 meter per sekon. Yang diketahui berikutnya adalah A, ini percepatan. Besarnya 3 meter per sekon kuadrat. Yang diketahui lagi adalah waktunya. Waktunya 5 sekon. Ditanyakan berapa kecepatan akhir? Kecepatan akhir yaitu VT. Oke, jawab. Ingat ada beberapa rumus saya juga tuliskan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, karena diketahui V0, ada V0, ada A, ada T. Rumus yang mana yang dipakai dari keempat rumus ini tadi? Karena yang paling cocok adalah nomor 2, maka menggunakan rumus nomor 2 yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Dari sini masukkan V0-nya 30 ditambah A-nya 3 dikalikan AT ini berarti dikalikan anak, dikalikan dengan T-nya 5. Oke, saya kasih kurung biar lebih jelas. 30 ditambah 3 kali 5 itu 15. Maka sama dengan 45 karena V kecepatan satuannya meter per sekon. Maka dari sini jawabannya adalah B. Udah kan? Oke, contoh soal berikutnya. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak dipercepat sehingga dalam 4 sekon kecepatannya menjadi 24 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Dari sini diketahui kecepatan awalnya. Nah, mula-mula diam. Berarti kalau diam kecepatannya adalah 0. Ya. Bergerak dipercepat sehingga dalam 4 sekon. Berarti ada waktunya sebesar 4 sekon. Kecepatan yang menjadi 24 meter per sekon. Berarti dari sini VT-nya sama dengan 24 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa jarak? Berarti ditanyakan S-nya berapa? Nah, jawab. Nah, dari sini kalau ditanyakan S berarti menggunakan rumus nomor 3. Jawab, S-nya sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, Pak, diketahui tidak ada A-nya, Pak. Maka harus mencari A-nya dulu, anak-anak. Mencari percepatannya dulu. Mencari percepatan bagaimana? Yaitu menggunakan rumus nomor 1. Di mana rumusnya itu A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan T. VT-nya sebesar 24 dikurangi V0-nya 0. T-nya 4. Maka dari sini 24 dikurangi 0 yaitu 24 dibagi 4. 24 bagi 4 hasilnya berapa? Yaitu 6. Oh, karena A maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, karena A sudah diketahui baru masukkan ke rumus yang pertama tadi, yaitu
S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0 dikalikan T-nya yaitu 4, saya kurung, ditambah setengah kali A-nya dari sini anak-anak, dari bawah ini, yaitu nilainya 6, dikali T-nya di sini 4 kuadrat. Oke. Dari sini 0 kali 4. Berapapun kali 0 nilainya adalah 0. Sekarang setengah kali 6. Nah, berarti saya coret menjadi 3. Dikalikan 4 kuadrat. 4 kuadrat nilainya 16. Maka dari sini 3 kali 16. 3 kali 16 itu adalah 48. S berarti jarak. Satuannya apa kalau jarak? Jarak itu sama dengan perpindahan, yaitu satuannya meter. Oke, anak-anak, sangat mudah kan? Yang namanya mengerjakan soal-soal dalam GLBB. Oke, contoh berikutnya. Ini sama dengan yang tadi. Oke. Tugasnya anak-anak ada 2 soal, dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, dikirim ke link yang saya sampaikan di grup WA kelas kalian. Oke anak-anak, itu tugasnya dikerjakan ya. Mungkin pertemuan kali ini tentang GLBB saya cukupkan sampai di sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.